Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, mungkin siang atau mungkin juga malam. Kali ini saya Rifali Firmansyah dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin akan membahas mengenai komen dalam gambar CAD 3 dimensi. Tujuan utamanya adalah agar kalian semua dapat memahami bagaimana command prompt pada sebuah software yang digunakan dapat membantu mempersingkat pekerjaan kalian sendiri. Setelah melihat presentasi PPT ini, diharapkan kalian dapat memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi. Selain itu, kalian dapat menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi ini. Sebelum masuk ke topik utamanya, mari kita mengenal dulu apa itu CAD. CAD merupakan singkatan dari Computer Aided Design, yang dimana CAD itu merupakan software yang digunakan untuk mendesain sebuah produk sebelum masuk ke tahap produksi yang lebih lanjut. Nah, mengenai command prompt dasarnya mungkin bisa kita bedah dulu di sini. Inti-intinya mungkin ada dari box, extrude, revolve, love, sweep, cell, subtract, intersect, blend, patch, network, offset, extend, fillet, trim, press pull, offset edge, fillet edge, solid slice, interfere, planar, dan thicken. Baik, jadi komen pertama itu ada box. Box atau perintah box merupakan komen yang membuat kita secara instan dapat membuat objek 3 dimensi. Jadi ketika melihat sebuah proyek yang mungkin bentuknya memiliki kemiripan dengan kubus atau enggak silinder atau tidak seperti corong atau kon atau mungkin seperti bola dan yang lain-lainnya bisa dengan instan dibuat oleh komen box ini. Selanjutnya ada komen extrude, merupakan perintah atau komen yang dapat membuat garis 2 dimensi yang menyatu menjadi benda 3 dimensi sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selain ukuran yang mungkin bisa kita atur, bentuknya juga mungkin bisa kita atur juga dengan cara mengubah garis 2 dimensi tersebut. Jadi komen yang satu ini mungkin lebih fleksibel jika digunakan di beberapa bagian. Nah, untuk komen selanjutnya ada revolve. Merupakan sebuah komen atau perintah yang dapat membuat suatu sketsa 2 dimensi menjadi benda 3 dimensi dengan jarak poros yang telah ditentukan sebagai titik putar. Nah, jika kita ingin menggambar 3 dimensi benda-benda familiar seperti botol atau mungkin kaleng atau mungkin ban sepeda, ban motor, ban mobil, nah penggambarannya itu bisa lebih mudah dengan menggunakan komen revolve yang satu ini. Nah, yang selanjutnya ada komen love, merupakan sebuah perintah atau komen yang bisa membuat sebuah sketch 2 dimensi di plane yang berbeda mencapai satu sama lain dan menjadi benda 3 dimensi. Nah, mungkin kalau misalnya kita dilihat-lihat lagi ya di deskripsi komennya, seperti baling-baling pesawat itu bisa digambar dengan menggunakan love, atau mungkin seperti baling-baling kipas yang berarti dari satu bidang ke bidang yang lain itu berbeda sudutnya, berbeda juga posisinya, tapi masih bisa dibuat menjadi 3 dimensi. Hal ini yang bisa dilakukan oleh comment loop. Lalu selanjutnya ada comment sweep. Comment sweep merupakan sebuah komen atau perintah yang dapat membuat sketsa 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan mengikuti alur yang diberikan oleh kita. Nah, misalnya kita membuat sebuah kotak dari garis 2 dimensi, lalu kita memberikan jalur garis isometrik atau jalur garis 3 dimensi. Nah, nanti si kotak ini akan mengikuti jalur yang kita buat dan menjadi 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita memiliki comment cell. Comment cell ini merupakan perintah yang akan membuat suatu benda 3 dimensi yang pejal atau berisi menjadi berongga hingga ketebalan yang diinginkan. Contohnya seperti pipa besi ataupun pipa yang hollow yang berbentuk kotak. Nah, nanti kalau misalnya untuk menggambarnya bisa menggunakan comment cell yang satu ini. Nah, selanjutnya kita memiliki comment subtract. Perintah atau komen ini akan tetap membiarkan bagian yang akan dipotong dan menghilangkan bagian terpotong oleh objek 3 dimensi yang lain. Contoh misalnya kita membuat potongan pipa yang terpotong setengah atau mungkin terpotong secara miring. Nah, nanti kita akan membuat 3 dimensi yang akan bersinggungan dengan bentuk silinder tersebut. Nanti
persinggungan tersebut akan di-subtract dan lalu akan menyisakan pipa yang terpotong. Lalu selanjutnya ada komen intersect. Sesuai simbolnya, perintah ini akan membuat bagian yang bersinggungan dari dua atau lebih objek 3 dimensi. Tetap ada dan sisanya akan dihapus. Misalnya kita akan membuat persinggungan dari dua kubus. Nah, nanti singgungan dari kubus ke-1 dan kubus kedua akan tetap ada dan kubus 1, kubus 2-nya akan dihilangkan oleh fitur ini. Nah, selanjutnya ada komen blend. Perintah atau komen ini berfungsi sebagai pelembut atau penghalus sebuah objek 3 dimensi agar terlihat lebih bulat jika dilihat langsung. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke permasalahan spesifikasi laptop atau personal komputer yang kalian punya. Nah, jika personal komputer yang kalian punya itu memiliki spek yang rendah, maka AutoCAD akan dengan sendirinya secara dari jauh akan membuat sudut-sudut yang tajam itu terlihat bulat jika tujuannya untuk dibulatkan atau di fillet. Nah, untuk membantu hal tersebut, blend itu tercipta lah gitu. Jadi, untuk membulatkan sudut-sudut yang tajam, dilihat dari dekat bisa menggunakan blend. Nah, selanjutnya ada comment patch. Nah, sesuai namanya, perintah ini dapat membuat sebuah penutup pada bagian objek 3 dimensi yang berlubang atau ingin ditutupi. Misalnya kita terlanjur untuk menggunakan komen hollow dan mungkin bagian penutupnya kompleks, tidak lurus kah atau bagaimana. Nah, nanti bisa ditutupi oleh komen yang satu ini. Nah, untuk selanjutnya ada komen network. Komen yang satu ini dapat membuat beberapa benda 3 dimensi menjadi satu kesatuan yang mana cara kerjanya mirip dengan union. Jadi jika ada benda 3 dimensi yang bersinggungan dan mungkin akan dijadikan satu bagian, maka network ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya ada komen yang namanya offset. Komen atau perintah ini dapat membuat suatu permukaan menjadi berganda atau tercopy dan dapat ditentukan copy tersebut mau diletakkan di mana. Jadi nanti jarak dari kopiannya itu akan sejajar dan mungkin jaraknya bisa kita atur juga gitu mau berapapun. Nah, selanjutnya ada komen extend. Komen atau perintah ini dapat membuat suatu permukaan yang dipilih dapat memanjang hingga batas atau titik serta panjang yang ditentukan atau diinginkan. Nah, jadi ketika kita membuat 3 dimensi dan salah satu sisinya ingin dipanjangkan, maka kita harus membuat dulu titik atau mungkin garis yang dapat dijadikan sebagai acuan hingga sampai mana penarikan sisi tersebut. Nah, selanjutnya ada komen atau fitur fillet. Seperti namanya, fungsi komen atau perintah ini tiada lain dari membuat lengkungan pada ujung yang kaku pada objek 3 dimensi yang ada dengan radius yang diinginkan. Nah, jika kita membuat suatu kubus dan ujung kubusnya itu akan dimuluskan atau akan dibulatkan, nah fillet ini hadir untuk fitur untuk kegunaan tersebut. Nah, selanjutnya ada komen trim atau surface trim. Merupakan sebuah komen yang berfungsi untuk memotong bagian objek 3 dimensi yang saling berpotongan. Biasanya terjadi ketika membuat 3 dimensi benda pipa. Nah, kadang kita pipa tuh ada yang pertigaan, jadi bercabang 3 dan lain-lain. Nah, nanti bisa digunakan untuk komen trim. Jadi nanti itu pipanya itu tidak akan ada yang bolong dan sambungannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada fitur yang namanya press pull. Merupakan sebuah perintah atau komen yang dapat menarik sketsa 2 dimensi maupun 3 dimensi hingga jarak yang diinginkan dengan menjadikan permukaan objek sebagai patokan. Nah, press pull ini tuh kerjanya itu sama dengan offset atau mungkin sama dengan extend, yang dimana kita akan menarik suatu bagian atau suatu sisi hingga jarak yang akan ditentukan oleh kita. Nah, selanjutnya ada komen offset edge. Merupakan sebuah perintah atau komen yang dapat membuat objek 3 dimensi yang sama dengan ujung garis sebagai patokan dan jauhnya sesuai yang kita inginkan. Nah, mungkin jika kita membuat sebuah kubus atau mungkin misalnya balok, nah dari ujungnya itu kita akan mematok menggunakan garis ujungnya gitu. Nah, nanti bisa ditentukan jaraknya sesuai dengan yang kita mau. Nah, yang satu ini ada yang namanya fillet edge. Komen yang satu ini meskipun namanya merupakan fillet saja, komen ini dapat membuat lengkungan dan chamfer di ujung garis yang diinginkan sesuai ukuran yang kita inginkan juga. Nah, jadi tidak perlu menggunakan sketsa 2 dimensi biar langsung
fillet atau mungkin langsung chamfer. Nah, fitur ini bisa digunakan jika kita terlanjur membuat sebuah kubus dan ujung-ujungnya ingin diberikan fillet ataupun chamfer. Nah, selanjutnya ada komen yang namanya solid slice. Merupakan sebuah perintah atau komen yang berfungsi sebagai pemotong benda 3 dimensi yang ada. Pemotongan tidak terbatas merupakan kelebihan dari fitur ini. Maksudnya tidak terbatas itu mungkin jadi bahwa kita membuat benda 3 dimensi berbentuk apapun. Nah, dengan solid slice ini kita akan bisa memotong benda tersebut dengan sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya ada fitur interfere. Merupakan sebuah perintah atau komen yang dapat membuat objek 3 dimensi sementara yang nantinya bisa membantu penyatuan dua objek 3 dimensi menjadi lebih halus. Nah, untuk yang satu ini ada komen planar yang dimana kita tidak bisa menemukan shortcutnya. Jadi harus manual melalui menu yang ada di atas. Merupakan sebuah perintah atau komen yang dapat membuat objek atau benda 3 dimensi yang tipis menjadi bergelombang seperti permukaan tirai. Nah, jika kita membuat objek 3 dimensi dan ingin bergelombang mungkin seperti ombak atau mungkin bergelombangnya bisa diatur ke arah mana, derajatnya seberapa, nah bisa menggunakan planar. Nah, selanjutnya ada komen yang namanya thicken. Merupakan perintah atau komen yang dapat membuat suatu objek 3 dimensi menjadi lebih tebal dengan mengikuti benda yang telah ada serta ketebalan yang kita inginkan. Jadi, dengan thicken ini kita tidak perlu manual dengan press pull atau manual dengan extrude kembali, membuat 2 dimensi kembali. Nah, jika kita ingin simpel dan ingin cepat, bisa menggunakan komen thicken yang satu ini. Jadi cukup segitu yang dapat saya sampaikan mengenai software AutoCAD beserta komen-komen atau fitur yang ada di dalamnya. Saya berharap bahwa penjelasan saya dapat didengarkan dengan jelas dan dapat berguna bagi Anda ketika Anda menggunakan software AutoCAD. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam.